Kamu percaya mitos? Aku awalnya tidak percaya. Tapi setelah kejadian yang aku alami ini, aku akhirnya percaya. Kejadiannya aku alami saat aku masih kos di daerah Geger Kalong Hilir. Saat itu aku masih kuliah di salah satu politeknik negeri di Bandung. Kosanku berada di sebuah gang yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kampusku. Tak jauh dari kosanku ada beberapa perumahan, ada perempatan, dan di sana juga ada sebuah jembatan. Jembatannya tidak terlalu besar. Ya, kira-kira hanya muat 2 motor saja jika berpapasan. Dari kosanku, jika mau ke jalan raya harus melewati jembatan itu dulu. Lalu nanti akan ada perempatan. Jika ke kanan ke kampusku, kalau ke kiri ke daerah perumahan. Jika lurus, akan ada jalanan menanjak dan menuju jalan besar. Yang menjadi khas di sekitar jembatan itu adalah pohon waru yang tumbuh. Batangnya sedikit keluar ke arah jalan. Banyak orang yang kalau mau ke arah jalan raya harus sedikit menunduk agar tidak terkena batang pohon itu. Pohonnya tidak terlalu besar. Dan menurutku, mungkin pohon itulah yang membuat jalan itu menjadi agak sedikit adem. Begitu pikirku. Hingga sampailah pada hari itu, di mana ada temanku yang sedang datang berkunjung ke kosanku. Saat itu maghrib. Kami bermain game sambil ngobrol. Bro, lo tau gak? Jadi perempatan kosan lo ini tuh angker banget. Jadi hati-hati, kalau lo mau lewat situ, lo harus permisi-permisi. Soalnya nih gue dengar, di perempatan itu tuh lo harus bilang punten kalau misalnya lo mau lewat. Atau enggak lo at least lah ngedam-dam aja gitu. Jadi biar si penuhnya tuh ngenalin. Apalagi perempatan kayak gitu. Serem gue. Tiap hari gue lewat situ, gak pernah ada apa-apa. Lagian zaman tuh udah modern, bro. Lo lihat lagi main apa? Lagi main PS. Udah, sekarang yang lo pikirin gimana lo ngalahin gue, oke? Nih gini deh, kalau gue kalah, gue kenalan tuh sama hantu tuh yang kata lo bilang di perempatan itu. Mana coba? Begini masih percaya tahayul. Begitu jawabku sambil tertawa. Temanku langsung menunjuk mukaku dan berbicara dengan nada yang serius. Katanya jangan sompral. Di sini penunggunya galak. Bahkan dia pun tidak berani jika harus lewat jalan itu malam hari. Ya, lalu lanjut bermain game dengan serius. Tak lama setelah selesai, aku pun kalah. Lalu temanku pun pulang. Sambil bercanda, dia bilang, katanya aku kalah. Aku harus tepati janji kenalan dengan hantu di perempatan itu. Yalah bro, masih percaya tahayul, doinya juga gak akan muncul kali. Singkat cerita, hari pun berganti. Tidak ada kejadian aneh yang kualami setiap melewati perempatan itu. Tanpa harus punten-punten atau berdaham seperti temanku ceritakan. Aku bahkan tidak memikirkannya, karena saat itu aku juga sibuk oleh kegiatan kampusku.
Aku jadi salah satu panitia bagian logistik untuk satu acara yang akan dibuat di kampusku. Hampir setiap hari aku pulang kampus langsung meeting untuk memikirkan acara itu. Sampai suatu hari setelah meeting, aku meminta izin untuk balik ke kosan dulu. Karena ada yang harus aku ambil, yaitu beberapa helai baju, alat mandi, juga sendal. Soalnya besok pagi aku akan sibuk mengurusin itu. Saat ini saja aku masih di kampus sampai malam. Entah sampai jam berapa meeting ini akan selesai. Jadi rencananya aku akan pulang dulu ke kosan, membawa baju lalu menginap di kampus. Duluan ya, kosan dulu ambil baju, oke? Sampai di parkiran motor dan mau pulang, nggak nyala sih. Ini pasti kedinginan nih motor. Motorku memang motor tua, dan memang cuaca saat itu sangat dingin. Bahkan angin pun sangat besar, dan kerap kali menerpaku. Karena dingin, kadang motorku ini suka jadi susah menyala. Lampu-lampunya saja dan jok motorku sudah berembun seperti ini. Karena lama menunggu motorku nyala, aku memutuskan untuk berjalan kaki saja. Karena memang cukup dekat. Dan agar cepat sampai juga. Karena cuma bawa barang saja saat itu. Aku pun berjalan ke kosanku. Singkat cerita, aku berjalan melewati perempatan itu. Kuperhatikan situasi jalan, nampak sangat sepi. Tidak ada orang yang lewat saat itu. Kulihat jam menunjukkan jam 10 malam lebih, hampir jam 11. Seketika, tiba-tiba saja angin berhembus kencang. Dan ketika itu tercium semerbak wangi di sekitaran gang itu. Dan seketika itu pula angin berhenti berhembus. Ya, hingga sama sekali tidak terasa ada angin. Udara pun tidak terasa dingin. Dan aku rasakan sangat hening. Bahkan suara binatang malam pun seperti jangkrik tidak terdengar. Aneh. Semakin jelas kali ini tercium bau melati. Baunya menyengat sekali. Mungkin memang ada pohon melati di sekitar sini. Begitu pikirku. Aku lanjut berjalan di gang itu. Entah kenapa bulu kuduku tiba-tiba saja berdiri. Jujur aku agak sedikit takut. Sampai di tengah perjalanan, sekitar 5 meter di depanku, aku melihat ada yang sedang berjalan. Ya, seorang perempuan. Rambutnya panjang sepunggung. Dia berjalan membelakangiku. Memakai rok selutut dan baju putih kusam, lengan pendek. Perempuan itu berjalan agak cepat. Ya, langkahnya sangat cepat.
Kulihat dia seperti menengok-nengok ke arahku, seperti ketakutan melihatku. Hingga dia pun berbelok dan menghilang dari pandanganku. Aku coba mempercepat langkahku untuk melihatnya, berniat menyusul dan bertanya. Namun nihil. Perempuan itu sudah tidak ada. Aku lihat kiri dan kanan, tidak ada siapa-siapa. Aku pun lanjut berjalan melangkahkan kakiku menuju kosan. Suasana sangat hening. Dan tiba-tiba, astaga! Tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara tertawa yang asing. Ya, suara tawa seorang perempuan. Aku diam sejenak. Aku dengarkan lagi suara tertawa itu. Suara itu semakin jelas terdengar kali ini. Agak jauh dariku. Perlahan kakiku pun mulai melangkah. Dan ketika aku akan melangkahkan kakiku, aduh, entah kenapa langkahku kini terasa sangat berat sekali. Tidak hanya langkahku, namun badanku juga terasa sangat berat kali ini. Aduh. Dan tiba-tiba astaga, bulu kuduku berdiri seketika ketika aku sadar. Ada sosok perempuan yang sudah dipangku di punggungku. Iya, sosok perempuan berambut panjang dengan muka pucat dan matanya putih menyeramkan. Kulitnya lebam dan urat-uratnya terlihat membiru. Aku menggendong sosok perempuan hantu itu. Kepala dan wajahnya tepat di samping kiriku. Wangi semerbak melati itu kali ini berubah menjadi bau bangka yang sangat pekat dan menyengat keluar dari sosok itu. Ia cekikikan sambil menggerak-gerakkan kepalanya tepat di belakang pangkuanku. Pergi! 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 Pergi dong! Pergi! 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 Aku pejamkan mataku, coba sekuat tenaga untuk berontak. Mulutku tidak henti berteriak sampai bahuku ditepuk oleh seseorang. Kulihat seorang bapak-bapak yang sudah berada di sebelahku. Tak jauh kulihat ada dua orang pemuda juga yang keluar dari kosan menghampiriku. Mereka bertanya kenapa. Itu, aku menjawab, coba ada hantu. Ketika aku sadar, di punggungku sudah tidak ada sosok itu. Bapak dan pemuda tadi pun kemudian mengantarkanku ke kosan. Setelah sampai, aku menceritakan kejadian yang kualami tadi pada mereka. Mereka menenangkanku dan bilang, memang di situ angker. Lain kali bilang punten, karena bukan mitos bohong. Jika melewati daerah jembatan itu tidak bilang punten, maka akan diganggu oleh penunggunya. Orang-orang di sini sudah tahu
Dan kalau lewat selalu bilang punten. Aku pun mengiyakan. Waktu pun berlalu. Keesokan harinya, malam berikutnya ketika aku pulang, aku sedikit trauma jika melewati itu sendirian. Namun aku coba beranikan diri kembali melewati daerah itu. Dan kali ini aku mengucapkan punten. Dan kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Punten, punten, punten ikut lewat.